Shalom. Saya bersuka cita hari ini boleh ada untuk pertama kalinya di tengah saudara-saudara di dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya Pendeta Esra Soru dari Kota Kupang, NTT. Baik saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya biasa berkhotbah di gereja saya rata-rata 1,5 jam. Ya. Dalam acara tertentu saya bisa khotbah 2 jam. Jadi hari ini saya khotbah 1/4 dari biasanya ya. Oke, kita akan belajar hari ini di bawah tema Kamulah Terang Dunia. Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-14 ya. Mari sama-sama baca 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudara, ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yesus itu berkhotbah di bukit mulai Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Dia khotbah di bukit dan dalam khotbah di bukit Yesus bicara banyak sekali. Ya, ada hal kekhawatiran, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, ada hal mengampuni, lalu juga tentang hubungan dia dengan hukum Taurat dan masih banyak hal lagi. Dan salah satunya yang dia khotbahkan ini adalah tentang bagaimana orang-orang yang ikut dia itu mempunyai peranan. Bagian ini sebenarnya ada 2 gambaran. Pertama, kamu adalah garam dunia. Dan yang kedua, kamu adalah terang dunia. Tapi hari ini saya akan bicara saja, kamu adalah terang dunia. Tapi saudara, ini adalah sesuatu yang menarik ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Mengapa saudara-saudara? Karena sebetulnya ya melalui ajaran-ajaran Yesus sendiri dan fakta Alkitab, kita itu sebenarnya bukanlah terang. Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang besar. Yesus berkata bahwa di antara semua orang yang lahir dari perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena seluruh nabi perjanjian lama itu hanya berbicara tentang Yesus yang akan datang. Mereka bicara, misalnya Nabi Yesaya, dia bicara bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Itu dia bicara pada masa akan datang 750 tahun kemudian baru tergenapi. Yesaya sendiri tidak pernah melihat Yesus. Abraham bahkan bicara tentang Yesus. Daud bicara tentang Yesus. Mika bicara tentang Yesus. Yeremia bicara tentang Yesus. Tapi semua yang bicara tentang Yesus tidak pernah lihat Yesus. Seluruh nabi tidak lihat Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis itu nabi. Nabi yang sangat dekat dan bahkan dia nabi yang istimewa. Karena apa? Karena dia nabi perjanjian lama. Saudara ingat ya. Kalau batas perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau batasnya di Alkitab itu setelah Maliaki, sebelum Matius, itu batasnya. Itu secara dari Alkitab, secara teologis batasnya bukan di situ. Secara teologis batasnya adalah setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah kematian kebangkitan Kristus itu zaman perjanjian baru. Tapi sebelum Yesus mati itu zaman perjanjian lama. Jadi Yohanes itu adalah nabi perjanjian lama. Tapi uniknya dia nabi perjanjian lama. Satu-satunya nabi perjanjian lama yang bisa lihat Yesus. Makanya Yesus bilang di antara semua yang lahir dari perempuan tidak ada lebih besar dari Yohanes. Tapi saudara-saudara ya sekarang apa yang dikatakan tentang Yohanes Pembaptis? Yohanes 1 ayat 6-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi, memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu. Saudara, Yohanes orang besar saja dia bukan terang itu. Kalau Yohanes Pembaptis bukan terang, saya pasti bukan. Saudara, pasti bukan. Pendeta terkenal manapun tidak bisa jadi terang. Karena apa? Karena Yohanes yang paling besar dari seluruh nabi. Bahkan dikatakan dia bukan terang itu. Yohanes bukan terang. Lalu sebenarnya siapa itu terang? Nah, kitab suci berkata hanya Yesus adalah terang dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dalam pasal 9 ayat yang ke-5, dia bilang, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Berarti saudara-saudara, orang Kristen itu sebenarnya bukan terang itu. Jangankan orang Kristen, Nabi besar Yohanes Pembaptis, toh dia bukan terang itu. Terang sesungguhnya itu Yesus. Kalau begitu, mengapa dikatakan kamu adalah terang dunia? Sebelum saya jelaskan ini, saya bilang ini unik. Karena inilah satu-satunya sebutan Yesus yang dikenakan kepada orang percaya. Yesus pernah berkata, akulah pintu. Dia pernah bilang, kamu pintu? No. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia pernah bilang, kamulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak. Dia pernah berkata bahwa akulah roti hidup. Pernah dia bilang, kamulah roti hidup? Tidak. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan sekarang dia bilang, kamulah terang dunia. Itu berarti bahwa terang dunia itu adalah satu-satunya sebutan untuk Yesus yang diberikan juga kepada orang percaya. Kalau begitu bagaimana Yesus terang dunia, lalu kita jadi terang dunia? Efesus 5 ayat 8 bilang begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu itu kapan? Sebelum kamu percaya Yesus. Kamu kegelapan. Tetapi sekarang setelah kamu percaya dia, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi hanya karena kamu dalam Yesus, kamu bisa disebut terang. Di luar Yesus semua gelap. Amin. Kalau kamu beragama Kristen, tapi kamu di luar Kristus, kamu gelap. Semua orang yang tidak percaya Yesus atau menolak Yesus, itu ada di dalam kegelapan. Hanya orang yang ada di dalam Tuhan, dia dapat disebut sebagai terang dunia. Karena itu, kekristenan tidak menjamin kamu sungguh-sungguh di dalam Kristus. Saya hidup di tengah-tengah daerah mayoritas Kristen dan tahu bahwa ada begitu banyak orang ber-KTP Kristen, beragama Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya berkunjung ke satu wilayah, lalu pendetanya bercerita sama saya, dia bilang, Pak, saya punya majelis gereja jago sekali. Jago apa? Oh, peliharaannya banyak. Maksudnya istri banyak? Oh tidak, peliharaannya itu loh, makhluk-makhluk halusnya banyak. Tapi dia baik loh Pak. Baik bagaimana? Karena kami punya tanah untuk bangun gereja di atas gunung. Waktu mau turunkan material untuk bangun gedung di atas, nah, trek tidak bisa sampai di atas, akhirnya turun di bawah gunung. Turunkan barang-barang di bawah gunung. Nah, lalu saya pengumuman ke jemaat, besok kita kerja bakti, angkat batu, kayu, pasir, semua naik gunung. Lalu majelis ini bilang, tidak usah pendeta, serahkan sama saya. Malam hari dia kerahkan seluruh jin-jin dan peliharaan dia. Semua angkat batu, kayu, pasir, semen. Besok pagi semua material sudah di atas gunung. Saya bilang, wow, baru pertama kali saya kenal setan dukung pembangunan gereja. Lalu dia bilang, masih ada lagi Pak. Satu hari ada acara gereja, minta izin kepolisian untuk tutup jalan. Kepolisian tidak mau. Tapi majelis itu datang, tidak apa-apa, buka tenda, ibadah tetap berjalan. Sebelum ibadah, dia pergi ke sana 1 kilo, bawa kapur, dia garis melintang di jalan. Di situ jalan sebelah sana dia melintang, lalu kebaktian mulai. Tidak ada motor atau mobil bisa lewat garis itu. Semua kena garis, mesin mati. Kebaktian berjalan. Setelah kebaktian berjalan, dia pergi hapus kapur ini, langsung semua mesin hidup. Jadi, saya bilang, wow, tadi saya kaget karena ada setan dukung pembangunan gereja. Sekarang kaget karena ada setan dukung pelayanan. Ini majelis gereja. Berarti jadi Kristen belum tentu di dalam Kristus. Ada banyak orang dalam Kristen, dalam gereja, tapi sesungguhnya di luar Kristus, kamu bukan terang dunia, kamu kegelapan. Sejak kamu percaya Kristus, sungguh-sungguh terima dia, juru selamat Tuhan dari pribadimu, barulah kamu berada di dalam dia dan kamu jadi terang. Nah, ketika Yesus bilang, kamu adalah terang dunia, ini tentu sebuah kiasan. Ya, ini sebuah gambaran. Kalau saya bicara tentang seseorang, 5 tambah 5 berapa? 12, bukan 10. 5 tambah 5? 13, bukan 10. 5 tambah 5?
9. Lama-lama saya marah, kau ini seperti kerbau. Waktu saya bilang kau seperti kerbau, saya tidak bermaksud dia punya tanduk. Saya tidak bermaksud dia berkaki 4. Saya tidak bermaksud dia punya ekor. Saya tidak bermaksud dia memang biak. Berarti waktu saya bilang kamu seperti kerbau, tidak semua hal di dalam kerbau cocok dengan kamu. Hanya aspek tertentu saja yang cocok. Nah, begitu juga ketika Yesus bilang kamu garam dunia, itu berarti bahwa ada aspek tertentu di dalam garam yang cocok dengan kamu. Kamu adalah terang dunia, maka ada hal tertentu dari terang itu yang dapat menjadi gambaran dari hidupmu sebagai orang Kristen. Kalau begitu pertanyaan kita adalah, waktu Tuhan Yesus bilang kamu adalah terang dunia, ada hal-hal di dalam terang yang adalah ciri dari hidup orang Kristen. Apa itu? Saya bagikan beberapa pagi hari ini. Pertama adalah bahwa terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Di sini terang, maka langsung terlihat kegelapan tidak ada. Terang berbeda secara menyolok dengan kegelapan. Terang bukan gelap, gelap bukan terang. Berbeda. Nah, kalau terang berbeda dengan gelap, maka waktu Tuhan Yesus bilang, kamu itu terang dunia, maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu itu berbeda dengan kegelapan. Kegelapan itu yang mana? Yang di luar Kristus tadi itu. Di luar Kristus semua orang kegelapan. Di dalam Kristus kamu adalah terang. Nah, karena terang berbeda secara menyolok dengan gelap, maka jikalau dikatakan kamu itu terang dunia, itu berarti bahwa hidupmu itu harus berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Hidupmu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Kristus dalam banyak hal. Saya tekankan dalam banyak hal, bukan dalam segala hal. Karena dalam banyak hal kita tidak ada soal kalau kita memang mirip dengan orang di luar Kristus atau orang tidak percaya. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita dalam Kristus kita harus berbeda dalam segala hal dengan orang di luar Kristus. Kalau kita harus berbeda dalam segala hal dengan orang di luar Kristus makan nasi. Kita orang Kristen harus beda. Jadi kita tidak boleh makan nasi. Makan apa? Makan batu. Kan tidak. Orang di luar Kristus, orang kafir sekalipun, penyembah berhala, mereka mandi. Karena kita orang Kristen harus berbeda, jadi tidak boleh mandi. Tidak. Satu hari saya dikunjungi oleh 2 orang. Waktu mereka 2 datang, saya lihat, saya langsung tahu ini cirinya saksi Yehova. Karena kalau saksi Yehova datang biasa 2 orang, ya baju putih, rapi sekali, yang banyak ngomong itu junior, yang lebih diam itu senior. Ya, waktu mereka berkunjung ke saya itu waktu dekat-dekat Natal, ya. Nah, setelah itu saya langsung datang, saya karena tahu saksi Yehova tidak merayakan Natal. Saya bilang, selamat hari Natal. Dia diam lalu saya, oh iya betul ya, kalian tidak merayakan Natal ya? Iya. Lalu saya tanya, kenapa sih kalian saksi Yehova tidak merayakan Natal? Bahkan tidak merayakan ulang tahun. Pesta ulang tahun gak boleh. Karena lalu dia bilang, karena di Alkitab hanya ada 2 orang yang merayakan ulang tahun. Yang pertama itu adalah Raja Firaun dan yang kedua adalah Raja Herodes. Dan 2 raja ini, 2 orang tidak percaya pada Yesus, 2 orang kafir. Jadi merayakan ulang tahun itu kafir. Saudara merayakan ulang tahun? Kafir. Dia bilang begitu. Ya. Jadi saya bilang, oh jadi karena orang kafir merayakan ulang tahun, orang Kristen tidak boleh? Ya. Nah, karena merayakan ulang tahun tidak boleh, maka merayakan Natal juga tidak boleh. Lalu dia bilang, coba Bapak kasih saya 1 ayat di Alkitab di mana ada perintah merayakan Natal. Saya bilang nggak ada. Nah itu tidak ada. Oh jadi kalau tidak ada tidak boleh lakukan? Dia bilang, ya. Saya lihat baik-baik dia duduk di samping saya, dia pakai dasi. Lalu saya tanya, Pak, bisakah kasih saya 1 ayat di mana ada perintah pakai dasi? Dia kaget. Dia bilang tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa Bapak pakai dasi? Ya, kan tidak ada larangan juga di Alkitab tidak pakai dasi. Lalu saya tanya, di mana di Alkitab dilarang merayakan ulang tahun? Dia diam. Kita memang harus berbeda dari orang dunia ini, tapi tidak dalam segala hal. Lalu dalam hal apa saja kita harus berbeda dari orang di dunia ini?
dalam hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Atau dalam hal-hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan memerintahkan kita harus jujur, maka hidup kita dalam hal kejujuran harus beda dengan dunia. Ketika orang-orang di luar Kristus tidak jujur, orang di dalam Kristus harus jujur. Kalau firman Tuhan mengajar kita untuk kita rajin bekerja, maka ketika orang di luar Kristus malas bekerja, seorang Kristen harus berbeda di mana dia harus rajin. Kalau Alkitab melarang adanya semacam sogok menyogok seperti itu, lalu orang di luar Kristus melakukan itu, orang Kristen harus berbeda, maka orang Kristen tidak boleh melakukan hal itu dalam hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan atau diperintahkan firman Tuhan. Kita diperintahkan untuk taat peraturan, termasuk di dalam taat peraturan lalu lintas misalnya. Maka ketika orang di luar Kristus tidak taat kepada peraturan semacam itu, orang Kristen terang dunia harus beda, maka orang Kristen harus taat. Di daerah saya, kalau hari Senin sampai hari Sabtu, banyak orang, hampir semua kemana-mana pakai helm. Tapi kalau hari Minggu, orang tidak pakai helm. Lalu ditanya, kenapa tidak pakai helm? Ini kan hari Minggu. Kenapa hari Minggu boleh tidak pakai helm? Apakah hari Senin sampai Sabtu kalau jatuh kepala bocor, sedangkan hari Minggu tidak bocor? Ada 2 orang naik motor tidak pakai helm, ditahan oleh polisi. Polisi tahan, kenapa tidak pakai helm? Ini hari Minggu Pak. Memangnya kenapa hari Minggu? Tuhan serta kita Pak. Ya, nah Tuhan sertai kita Pak. Ya. Oh Tuhan sertai kita. Ya. Kalau begitu, di mana Tuhan? Dia bilang, Tuhan ada bersama-sama dengan kami berdua. Tapi tidak ada, tidak kelihatan. Memang Tuhan, Bapak polisi tidak lihat, Tuhan tidak kelihatan. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami di motor ini. Lalu polisi bilang, kalau begitu saya tilang kalian bertiga. Kenapa? Satu motor ditumpangi bertiga, kalian berdua tambah Yesus. Ya, tidak. Kita harus berbeda. Waktu kita berbeda, Matius 5 ayat 16 bilang, kalau orang melihat terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau begitu kita bisa lihat mengapa orang Kristen disebut terang, supaya kita hidup berbeda dari dunia ini. Kedua, mengapa kita disebut terang atau sifat terang? Kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Terang itu tidak boleh disembunyikan. Di dalam ayat yang ke-15, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Berarti terang itu memang tidak boleh disembunyikan. Itu sifatnya harus terlihat. Maka jikalau dikatakan orang Kristen itu terang, hidup orang Kristen itu harus terlihat. Sehingga orang bisa memuliakan Bapa di surga melalui hidup kita. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat, ingat. Seorang penulis dikatakan bahwa orang Kristen disebut terang dunia, bukan terang gereja. Atau terang di rumah. Harus di dunia. Karena di gereja atau di rumah, seorang bisa kelihatan baik. Tapi begitu di luar rumah, apakah dia masih baik? Seorang di gereja dia bisa nampak saleh. Setelah keluar dari gereja, apakah dia masih saleh? Banyak orang menjadi terang gereja, tapi tidak jadi terang di pasar. Tidak jadi terang di toko. Tidak jadi terang di jalan. Tidak jadi terang di kampus. Tidak jadi terang di mana dia bekerja. Seorang yang lain mengatakan bahwa Alkitab itu adalah terang gereja. Karena di gereja orang baca Alkitab dan belajar Alkitab. Tapi orang di luar sana yang tidak kenal Kristus, dia tidak baca Alkitab. Maka Alkitab hanya terang gereja, bukan terang dunia. Yang terang dunia itu kamu. Karena kamu ada di mana-mana. Maka banyak orang, ada seorang yang mengatakan, ada saya baca satu cerita, ada Pak pendeta datang ke gereja, lalu setelah selesai kebaktian, semua sudah pulang, masih ada meeting dengan pengurus gereja. Lalu mereka meeting, setelah itu ada acara lagi. Dan anak pendeta itu dengan senang hati bermain-main dengan teman-temannya. Selesai seluruh kegiatan, dipanggillah anak itu, ayo pulang. Anak itu tidak mau pulang.
Kenapa tidak mau pulang? Dia bilang, karena saya suka papa yang di gereja ketimbang papa yang di rumah. Kenapa? Kayaknya papa yang di gereja dengan papa yang di rumah itu beda. Banyak kita kelihatan ramah, kelihatan penuh kasih, kelihatan penuh perhatian kalau di gereja atau dengan rekan-rekan di gereja. Bagaimana hidup kita di luar, setelah di luar gereja, apakah kita masih jadi terang? Seorang pendeta selesai KKR 3 hari di sebuah tempat. Lalu dia pulang, naik bis. Begitu dia naik bis, dia dalam perjalanan kondektur datang. Lalu dia berikan uang 50.000. Dia tahu tiketnya, harga tiket bis itu adalah 35.000. Dan 35.000 dia kasih duit 50.000. Baliknya mesti 15. Tapi ternyata baliknya 20. Waktu duit balik 20, pendeta itu pikir, kok kelebihan 5.000 ya? Dia mau panggil kondekturnya, balikan duit 5.000. Tapi ada satu suara di hatinya bilang, sudahlah cuma 5.000 siapa artinya ya. Ya sudahlah, akhirnya dia diam. Tapi satu suara bilang, biar 5.000 tidak ada artinya, kamu harus kembalikan. Waktu dia mau kembalikan, ada suara lagi mengatakan, 5.000 itu tidak membuat perusahaan bis itu bangkrut. Sudahlah, maka dia diam. Setelah itu ada satu suara lagi berkata, biarpun tidak bangkrut perusahaan bis, kamu harus kembalikan. Akhirnya dia panggil kondekturnya. Berapa biaya tiketnya? 35.000. Tadi saya kasih uang 50.000, harusnya kamu kasih 15. Balikan 15. Kamu kasih balik 20, ada kelebihan 5.000. Nih saya kembalikan 5.000. Lalu kondekturnya senyum. Dia senyum, Pak, saya memang tahu ada kelebihan 5.000. Dan saya sengaja mengembalikan lebih 5.000. Loh kenapa? Karena waktu Bapak KKR 3 hari, saya hadir. Saya hadir dan ikut khotbah Bapak 3 hari, saya kepengen tahu saja. Setelah Bapak khotbah itu, lalu dalam hal 5.000 di atas bis, Bapak jujur atau tidak? Nah saudara bayangkan setelah dia berkhotbah 3 hari, lalu kalau sampai dia tidak jujur, maka selesai seluruh khotbah dia 3 hari. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ternyata si Bapak bukan hanya jadi terang waktu di mimbar, bukan hanya jadi terang waktu berkhotbah, bukan hanya jadi terang di gereja, tapi dia jadi terang di atas bis. Kamu adalah terang dunia, bukan terang gereja. Maka dimanapun kamu berada, hidupmu harus tetap berbeda dari orang kebanyakan. Waktu di pasar, waktu jualan, waktu beli, waktu nawar, waktu berkendaraan, apakah kamu jadi terang? Saya pernah bawa sepeda motor. Jam 2 pagi, lampu merah. Tidak ada kendaraan apapun, saya diam. Ada banyak orang yang lewat, saya diam saja. Waktu saya cerita ini, lalu kenapa bilang, toh tidak ada kendaraan lewat. Kenapa tidak jalan saja? Toh tidak mungkin ada kecelakaan. Nah, saya tahu Tuhan melihat saya di jalan. Jadi saya waktu lampu merah, saya tetap diam. Bukan karena polisi, tapi karena Tuhan. Kamu adalah terang dunia, bukan terang gereja. 3. Terang itu memberi petunjuk. Terang memberi petunjuk. Di mana ada kegelapan, terang itu memberi petunjuk. Ini mungkin gambarannya tidak di kota, di desa misalnya, atau di hutan. Pada saat kita terjebak di hutan yang seluruhnya gelap, maka adanya terang itu sangat menolong kita. Kita berjalan kemana? Kita menuju mana? Itu adalah fungsi dari terang. Dia memberikan petunjuk kepada kita kemana kita harus pergi. Saudara-saudara, disinilah kita bisa lihat kalau terang beri petunjuk, kamu adalah terang dunia. Berarti kamu harus memberi petunjuk kepada dunia di dalam kegelapan. Memberi petunjuk bagaimana? Saya kira yang paling penting di dalam memberi petunjuk itu adalah di dalam hal memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kita kalau menyanyikan hebat, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kita percaya satu-satunya jalan menuju ke surga hanya lewat Yesus. Orang tidak percaya Yesus binasa. Tapi bukankah di sekitar kita ada terlalu banyak orang yang tidak percaya Yesus? Dan setiap hari bisa binasa.
Memang ada perbedaan pengajaran di mana-mana. Tapi saya sendiri, setelah saya belajar Alkitab, saya percaya bahwa begitu orang mati, tubuhnya itu kalau mati normal, tubuhnya di kuburan. Sementara tubuhnya di kuburan, jiwanya itu di surga atau di neraka. Persis pada saat dia mati. Pada waktu Lazarus dan orang kaya di Lukas 16. Mereka hidup di dunia itu. Lalu matilah orang kaya itu. Mati juga Lazarus. Begitu orang kaya itu mati, dia mendapati dirinya di dalam Hades. Hades itu bahasa Yunani, bisa berarti neraka. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan. Mestinya di dada Abraham. Abraham di mana? Abraham di surga. Berarti Lazarus ada di dada Abraham di surga. Orang kaya menderita sengsara dalam alam maut. Aku menderita kesakitan dalam nyala api ini. Hades yang ada nyala api, yang ada kesakitan, apalagi kalau bukan neraka. Berarti begitu mati, orang kaya itu langsung ada di neraka. Tidak arwahnya gentayangan. Tidak ada arwah penasaran gentayangan, tidak ada. Itu hanya si manis jembatan Ancol. Ada arwah penasaran itu hanya ada di Indosiar, tidak ada di Alkitab. Kalau ada yang sampai gentayangan itu roh setan. Tapi orang mati dia langsung ke neraka. Jikalau dia langsung ke neraka, bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus tiap hari mati dan langsung masuk neraka. Tiap hari orang antri masuk neraka. Dan saya selalu bilang bahwa makin kamu ulang tahun, kamu makin dekat lubang kubur. Karena kalau Tuhan jatah kamu 60 tahun mati, waktu kau ulang tahun ke-50, stokmu sisa 10. Waktu ulang tahun ke-51, sisa 9. Waktu ulang tahun ke-55, stok sisa 5. Jadi waktu kamu ulang tahun itu umurmu tambah panjang atau tambah pendek. Tergantung lihat dari mana. Kalau lihat dari sini 50, 51, 52, 53. Kok tambah panjang ya? Tapi kalau dilihat dari sudut ini 60. Maka 10, 9, 8, 7. Makin ulang tahun. Kalau lihat dari sini makin pendek umurmu. Tapi kita kan tidak suka lihat dari sini. Suka lihat dari sana. Makanya pakai nyanyi. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi kalau lihat dari sini. Mestinya nyanyi. Pendek umurnya, pendek umurnya. Makin ulang tahun. Kamu makin dekat lubang kubur. Makin ulang tahun. Makanya saya bilang kamu tuh calon almarhum, calon almarhumah. Saya juga calon almarhum. Itu berarti bahwa setiap ada saatnya kita mati dan semua yang tidak percaya Yesus mati masuk neraka. Nah, kalau kita adalah terang dunia, maka tugas kita ini adalah memberitahu orang bahwa ada jalan keselamatan di dalam Yesus. Dan inilah pemberitaan Injil. 2 orang bersahabat di kantor selama 20 tahun. Dan pada satu pagi, 2 orang bersahabat di satu Kristen, satu non-Kristen. Setelah bersahabat 20 tahun, datanglah yang satu. Dia bilang, setelah bergaul dan bersahabat 20 tahun, saya tahu kamu sahabat yang paling jahat. Loh, kenapa paling jahat? Karena selama 20 tahun kamu bersahabat dengan saya. Tidak satu kali pun kamu bicara tentang Yesus pada saya. Kamu tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Kamu tahu Yesus adalah penebus. Dan orang percaya Yesus tidak masuk neraka. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu tahu itu. Tapi selama 20 tahun. Kamu tidak pernah bicara tentang Yesus sama sekali kepada. Untung kemarin ada orang ajak saya KKR. Sehingga akhirnya saya terima Yesus. Seandainya tidak. Maka saya bisa tiap saat pergi ke neraka. Kamu sahabat yang jahat. Yang tahu keselamatan dalam Yesus. Tapi tidak memberitakannya. Kita hidup. Kita menjadi orang percaya pada Kristus. Kita hidup di tengah keluarga. Tapi mungkin belum semua keluarga kita percaya Yesus. Kita ada dalam lingkungan persahabatan tertentu. Tapi tidak semua sahabat kita percaya Yesus. Kita ada di tempat kerja. Tidak semua teman kerja kita percaya Yesus. Lalu kamu sebagai terang dunia. Kamu harus beri petunjuk. Petunjuk apa yang kamu berikan. Kalau kamu tidak pernah beritakan Yesus. Sementara kamu tahu. Semua orang sedang menuju ke neraka. Semua orang sedang menuju pada kebinasaan. Maka kamu adalah terang dunia. Berarti kamu harus belajar. Bercerita tentang Tuhan Yesus. Kepada orang yang tidak kenal. Sehingga melalui hidupmu dan pemberitaanmu. Yesus bisa dikenal.
Inilah maksudnya terang memberi petunjuk. Yang keempat, terang itu makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Apakah di ruangan ini kita butuh sebuah lilin? Tidak ada manfaat. Bahkan cahaya lilin betul-betul nyaris tertutupi. Tapi ketika di dalam sebuah hutan belantara yang gelap pada malam hari, cahaya lilin itu dibutuhkan. Makin gelap, makin dibutuhkan. Itu berarti bahwa dunia ini adalah dunia di luar Kristus yang gelap. Maka di mana ada kegelapan, kehadiran orang Kristen itu penting. Saya ingat cerita Pendeta Yusuf Roni. Pendeta Yusuf Roni pernah cerita bahwa satu hari dia didatangi oleh seorang pemuda. Dan pemuda itu minta dukungan doa. Dukungan doanya, Bapak Pendeta tolong doakan saya supaya saya bisa keluar dari pekerjaan saya yang lama ini. Dan pindah ke kerja baru, dapat kerja baru. Memangnya pekerjaan yang lama kenapa? Oh Pak Pendeta, di sini seluruh perusahaan ini hanya saya Kristen sendiri. Semua agama lain. Saya tidak nyaman, jadi doakan saya supaya saya pindah dan ketemu teman-teman Kristen. Lalu Pendeta Yusuf Roni bilang, mari kita berdoa. Dan dalam doa itu Yusuf Roni berdoa supaya si pegawai ini tetap di sini dan tidak pindah-pindah. Lalu dia kaget, kok pendeta kok doanya lain, saya minta lain. Ya, karena kalau semua di sini gelap, kamu satu-satunya terang, terus kamu pindah. Lalu siapa yang menerangi semua di sini? Justru saya harus berdoa, makin banyak orang Kristen ada di sini. Bukan berdoa orang Kristen pergi. Di mana kegelapan, disitulah orang Kristen dibutuhkan. Makin gelap, maka makin dibutuhkan orang Kristen di sana. Dan yang kelima, terakhir, terang itu mempengaruhi gelap dan bukan sebaliknya. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasai. Salah satu sifat dari dua hal yang digambarkan Yesus. Kamu terang dunia, kamu garam dunia. Garam dan terang sifat mempengaruhi. Kalau ada air tawar, ditaruh garam. Bukan garam jadi tawar, tapi air jadi asin. Berarti garam mempengaruhi lingkungannya. Begitu juga terang. Di sini ada kegelapan, begitu terang datang, kegelapan jadi sirna. Berarti ciri dari terang itu terang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Orang Kristen adalah terang. Maksudnya adalah orang Kristen itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa Yesus itu bergaul dengan begitu banyak orang. Dia bergaul dengan pemungut cukai, dia bergaul dengan para pelacur, dia bergaul dengan para sampah masyarakat. Dan justru karena itulah dia dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Dan karena persahabatan dia dengan orang berdosa, dia bisa mempengaruhi mereka ke dalam jalan yang benar. Terang itu mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Kalau kamu adalah terang dunia dalam hidup hari-hari, waktu kamu ketemu dengan orang tidak percaya, kamu dipengaruhi atau kamu mempengaruhi? Perhatikan Nuh dalam Kejadian 6. Dikatakan bahwa Nuh itu orang yang hidupnya berbeda dengan orang-orang di sekitar dia. Pada zaman dia. Hidup pada zaman Nuh begitu kejahatan luar biasa. Tapi Nuh itu hidup secara berbeda. Berarti Nuh tidak dipengaruhi. Ayo. Kalau saudara tuh orang jujur. Lalu saudara bergaul dengan para penipu. Para penipu jadi jujur atau saudara jadi penipu? Kamu itu jaga mulutmu. Kamu tidak mengucapkan kata-kata kotor. Tapi kamu bertemu dan bergaul dengan para pemaki. Waktu kamu bergaul dengan mereka 1 bulan. Para pemaki menjadi mulutnya menjadi bagus. Atau kamu mulutnya menjadi kotor. Ada pendeta tertentu yang mengatakan mengundurkan diri jadi pendeta. Dan ingin melayani menjadi seorang politikus. Masuk jadi anggota dewan. Kenapa? Karena politik begitu gelap. Saya ingin masuk ke sana dan menjadi terang. Oke lah. Tapi 2 tahun kemudian Pak pendeta itu ditangkap masuk penjara karena korupsi. Jadi sebenarnya waktu pendeta masuk ke politik yang gelap. Pendeta menerangi dunia politik atau pendeta jadi gelap? Jadi gelap. Sekarang pikirkan. Kamu bergaul dengan begitu banyak orang. Hidup dengan begitu banyak orang. Berurusan dengan begitu banyak orang.
kamu dipengaruhi ke arah negatif atau mempengaruhi ke arah positif. Saya waktu lahir hampir mati. Maka orang tua saya berdoa dan bernasar pada Tuhan. Tuhan, kalau sampai anak ini selamat, harusnya dia sudah mati. Tapi kalau dia selamat, kami persembahkan dia jadi pendeta. Akhirnya saya selamat. Karena saya selamat, maka orang tua langsung menetapkan masa depan saya dan cita-cita saya jadi pendeta. Mereka tidak peduli saya punya cita-cita apa. Di sekolah, kalau ditanya guru cita-cita apa, semua boleh punya cita-cita. Saya nggak bisa. Karena saya ditetapkan menjadi pendeta. Padahal sebenarnya saya mau jadi astronot. Tapi nggak bisa karena harus jadi pendeta. Tapi setelah pikir-pikir mau cita-cita jadi astronot, tapi rasanya terlalu tinggi dan agak mustahil. Saya turunkan dikit. Nggak usah sampai astronot, cukup jadi pilot. Yang penting semua di langit. Nah, karena itu saya sudah disuruh jadi pendeta. Maka sejak dari kecil saya sudah diajar. Bagaimana hafal ayat, setiap hari saya hafal ayat. Kalau tidak hafal ayat tidak makan. Saya diajar berkhotbah dari sejak kecil. Saya khotbah pertama kelas 2 SMP. Saya khotbah KKR pertama kelas 1 SMA. Karena itulah maka teman-teman di sekolah sudah panggil saya, di teman di SMA sudah panggil saya Pak Pendeta. Karena waktu istirahat semua boleh main, jajan dan lain. Saya hanya buka Alkitab dan baca Alkitab. Jadi semua teman panggil saya. Mereka tidak panggil saya Esra, tidak. Pendeta, pendeta, pendeta. Jadi saya sudah pendeta dari SMA. Satu ketika, guru tiba-tiba masuk di kelas. Dan dia bilang, hari ini ujian. Begitu hari ini ujian, itu ujian kaget. Tidak ada yang belajar, tidak ada yang siap. Hari ini ujian. Dan guru tulis ujiannya, soalnya dia papan, cilakanya. Habis tulis soalnya, dia pergi ke ruang guru. Gak ngawasi. Maka saya melihat disitulah semua teman itu mulai menyontek. Saya lihat di depan saya menyontek, kiri menyontek, kanan menyontek, belakang menyontek. Satu-satunya yang tidak menyontek itu cuma saya. Masalahnya saya juga tidak tahu jawabannya. Karena saya juga tidak tahu jawabannya, hanya saya yang tidak menyontek. Akhirnya saya pikir-pikir, kok aneh sendiri ya saya. Semua nyontek, hanya saya tidak nyontek. Rasanya aneh kan. Kalau begitu, nyontek juga lah. Maka saya buka buku saya dan mulai menyontek. Menemukan jawabannya dan langsung begitu sementara saya catat. Tiba-tiba, bruk, bahu saya, kaget saya. Begitu saya lihat ke atas, teman saya pukul pundak saya. Dia bilang, pendeta nyontek juga ya. Waduh saudara, rasanya malu sekali. Coba kalau tidak ada pendetanya. Ini pendeta nyontek juga ya. Hari itu saya sadar bahwa saya dipengaruhi dan bukan mempengaruhi. Ketika saya hadir di tengah-tengah para penyontek, saya tidak membuat mereka berhenti menyontek. Tapi justru saya yang tadinya tidak menyontek, sekarang jadi menyontek. Tuhan Yesus bilang, kamu terang dunia, kamu harus mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Kalau kamu bisa jadi terang dan orang lihat terangmu, orang akan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mau akhiri khotbah saya ini dengan satu cerita. Ini cerita sungguh-sungguh terjadi. Berkenaan dengan seorang atlet kita, pemain badminton Christian Hadinata, pemain badminton tempo dulu. Dan dia adalah seorang Kristen. Dan dia pernah terlibat dalam suatu pertandingan badminton sampai pada level tertinggi, masuk final. Saya tidak tahu event apa, tapi pokoknya dia masuk final melawan lawan dari negara lain. Dan mereka sudah main beberapa set dan selalu saja imbang sampai pada set penentuan. Pada set penentuan sampai pada angka maksimal mereka sudah sama dan terus jus berkali-kali. Dan akhirnya kali itu dalam rally panjang itu siapa yang gagal, lawannya menang. Maka terjadi rally yang begitu panjang. Tiba-tiba lawan melakukan smash jauh di sana. Dan hakim garis mengatakan out. Begitu out itu berarti Christian jadi juara. Maka hakim garis berkata out. Maka seluruh ofisial Indonesia langsung bersorak karena Christian menjadi juara. Christian menjadi juara. Semua sudah hingar-bingar penuh dengan sorak-sorai.
Tapi sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba Kristen pergi ke hakim garis dan protes. Itu bukan out, tapi masuk. Protes itu berkembang cukupnya sampai pada yang semua dewan wasit yang ada di situ. Dan Kristen protes dan akhirnya dia berhasil meyakinkan semua wasit di sana bahwa smash lawan itu masuk. Kalau smash lawan dikatakan masuk, diputuskan masuk, Kristen kalah dong. Lawannya jadi juara. Tapi dia tetap protes, dia berhasil. Dia membuktikan bahwa jarak dia melihat bola itu jauh lebih dekat daripada hakim. Dan akhirnya wasit setuju mengikuti pandangan Kristen, bola masuk. Dan dengan demikian juara itu adalah pihak lawan. Semua ofisial Indonesia diam membeku, tidak tahu mau bereaksi bagaimana. Kristen meninggalkan lapangan, dicegat oleh seorang wartawan. Dan wartawan berkata, Kristen, mengapa kamu katakan bola masuk? Kristen mengatakan, karena memang bola masuk. Tapi kan hanya kamu sendiri yang tahu bahwa bola masuk. Yang lain tidak tahu, bahkan wasit pun bilang out. Kenapa kamu tidak diam saja? Kalaupun memang bola masuk, kenapa kamu tidak diam saja dan jadi juara? Lalu Kristen melihat wartawan itu dan dia berkata, dengar baik-baik. Nama saya Kristen. Saya orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Dan dia pergi meninggalkan tempat itu. Kalimat itu, nama saya Kristen, saya orang Kristen, dan orang Kristen tidak boleh bohong. Bukankah kalimat itu telah mempermuliakan Bapamu yang di surga? Berapa banyak kasus di negeri ini, bahkan kasus besar dalam kepolisian yang menggemparkan seluruh Indonesia. Sayangnya itu para pelaku semua itu adalah orang Kristen. Bukankah orang akhirnya menjadi mengecam kita dan seharusnya kekristenan malu? Apakah hidupmu mempermalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan? You are the light of the world. Kalau kamu sekian lama hanya baik-baik di sekitar kamu, hari ini kamu harus ambil tekad supaya terangmu bercahaya di mana saja kamu berada. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, di kampus, atau di mana saja. You are the light of the world. Supaya hidupmu mempermuliakan Tuhan.